Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa fiqhan fid din. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ikhwati fillah, waffaqani Allah iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini Allah masih curahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan yang tidak mungkin kita hingga. Dan semoga Allah SWT memberikan kepada kita taufik untuk senantiasa bersyukur atas nikmat tersebut, dan kita menghadapnya agar Allah mencurahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Muhammad SAW, Rasul Agung yang mulia, sosok teladan umat manusia sepanjang masa. Semoga kita semuanya termasuk dari umatnya yang istiqamah, konsisten mengikuti tuntunan hidup beliau. Amin ya rabbal alamin. Ikhwas sekalian rahimakumullah, pada pagi yang cerah ini ana mengajak antum sekalian untuk bersama merenungi dan mengingat tentang sebuah hal, tentang satu perkara, tentang sebuah hakikat yang mungkin sering kita lupakan atau kita abaikan, yaitu tentang al-maut, tentang kematian. Kematian memang sesuatu yang sangat menakutkan. Bahkan setiap kita pasti tidak suka dengan yang namanya kematian. Tapi suka tidak suka, mau tidak mau, kita semua pasti akan mati. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan dalam kitab yang mulia, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Siapapun kita, apapun profesi kita, setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun harta yang kita miliki, kita semuanya akan mati, dan tidak ada seorang pun yang mampu menghindari kematian. Tidak ada seorang pun yang lolos dari kematian. Selama dia itu bernyawa, pasti akan mati. Allah berfirman, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, niscaya dia pasti akan menjumpai kalian. Cepat atau lambat kita akan mati. Bahkan meskipun seorang hamba itu berupaya untuk menghindari kematian, mungkin dia akan lari ke tempat yang jauh, atau mungkin akan bersembunyi di tempat yang kokoh, benteng yang kuat dan tinggi, tapi semua itu tidak ada artinya jika kematian sudah tiba. Pasti akan dikejar kemana tidak pergi. Allah berfirman, "Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kalian berada, pasti akan didatangi oleh kematian. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, meskipun kalian bersembunyi di balik benteng yang kokoh dan kuat. Iya, semua kita akan mati,
semua kita akan berpisah dengan dunia ini. Kita akan berpisah dengan keluarga kita. Kita akan berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Kita akan berpisah dengan kedua orang tua kita, dengan sanak saudara kita, dengan anak-anak kita, dengan sahabat dekat kita. Semua akan kita tinggalkan. Maka ketika kematian datang, tentu tidak akan sedikit pun dimundurkan atau dimajukan. Kematian datang sesuai dengan waktu yang telah Allah tentukan, tidak sedikit pun meleset. Allah berfirman, "Fa-idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Maka apabila ajal mereka telah tiba, maka tidak sedikit pun diakhirkan atau dimundurkan, dimajukan atau dimundurkan, tepat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, tidak sedikit pun mundur atau maju. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Dan seorang jiwa itu tidak akan diakhirkan kematiannya kalau sudah tiba saatnya dia mati. Jemaah sekalian rahimakumullah, bahkan orang yang termulia di dunia ini, Rasul SAW pun telah wafat. Kalau ada seorang yang abadi hidupnya, tentu Nabi lebih berhak untuk hidup selamanya di dunia. Tapi begitulah kematian akan mendatangi siapapun juga. Bahkan Allah berfirman, "Wa ma ja'alna min qablika al-khuld wa ma ja'alna wa ma ja'alna min qablika min al-bashar al-khuld wa ma ja'alna basharan min qablika al-khuld afa in mitta fahumul khalidun." Allah mengatakan, kami tidak ada yang membiarkan hidup selamanya orang seorang pun sebelum kau, Muhammad. Apakah jika engkau mati mereka akan hidup? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak, setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Suatu hari Jibril alaihissalam datang menjumpai Nabi SAW, dan Jibril alaihissalam ini menyampaikan beberapa wasiat. Di antara wasiat yang beliau sampaikan, Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit." Wahai Muhammad, hiduplah sekehendakmu, hiduplah semaumu, tapi jangan lupa, fa innaka mayyit, kamu akan mati. Dan itu untuk kita juga. Wahai fulan, ish ma syi'ta, silakan hidup sekehendakmu, tapi jangan lupa engkau itu akan mati. Lambat atau cepat pasti akan mati. Yang kedua, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah siapa saja yang kau ingin cintai, tapi jangan lupa sungguh kau akan berpisah dengannya. Silakan kita mencintai keluarga kita, bapak ibu kita, anak-anak kita, istri kita, sahabat dekat kita, cintai, mangga silakan. Tapi jangan pernah lupa, fa innaka mufariquh, engkau itu satu saat nanti akan berpisah dengan semua yang kau cintai itu. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Dan lakukanlah apa yang kau sukai. Berbuatlah semaumu, berbuatlah sekehendakmu, fa innaka majziyun bihi. Tapi jangan lupa, semua yang kau kerjakan itu, semua yang kau perbuat pasti akan dibalas. Al-maut babun kullun nasi dakhiluhu. Kematian suatu pintu yang setiap jiwa akan masukinya. Ikhwas sekalian rahimakumullah, disadari atau tidak oleh kita, sejatinya kita semua adalah calon-calon mayit. Kita semua telah divonis oleh Allah menjadi calon mayit, telah divonis mati. Hanya saja Allah merahasiakan 3 hal dari kematian ini. Yang pertama, mata, kapan kita akan mati? Rahasia. Mata sanamut, kapan kita akan wafat? Ini sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun juga. Tapi yang pasti kita akan mati. Kapan? Kita semua sedang mengantri.
Tapi antrian ini tanpa pakai nomor antrian. Berbeda dengan antrian ngambil sembako. Tapi kalau antrian kematian jamaah sekalian, tidak ada antrian, tidak ada nomor antrian. Tapi kita sedang mengantri, kapan kita dipanggil kita nggak tahu. Bisa saja kita yang pertama atau paling terakhir atau pertengahan. Itulah kengerian antrian untuk menyambut sang kematian. Berapa tahun kita sudah berlalu dari usia kita di dunia ini? Berapa sisa lagi usia yang akan kita lalui? Wallahu a'lam. Tapi perlu kita camkan bahwa Nabi pernah bersabda, "A'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa aqallu man yajuzu dzalik." Usia umatku rata-rata itu antara 60 sampai 70 tahun, sedikit yang melampauinya. Dan ini rata-rata. Oh, saya masih 20 tahun masih lama. Saya masih 40 tahun masih lama. Enggak tentu. Ingat, antrian tidak mengikuti nomor antrian. Bisa saja mati hari ini, besok, lusa. Bisa jadi yang muda lebih awal dulu mati daripada yang tua. Itu misteri sekali. Ini yang pertama. Allah rahasiakan waktu kita mati itu kapan, kita nggak tahu. Yang kedua, aina sanamut, di mana kita akan mati. Tempat kematian itu pun rahasia. Kita nggak tahu apakah kita mati di rumah kita, di rumah sakit, di rumah saudara, di jalanan. Wallahu a'lam. Semua itu sangat misterius. Bahkan mungkin kita berpikir, jika di antara kita ditakdirkan matinya di misalnya di Arab Saudi, bagaimana mungkin? Kan saya itu orang miskin, kok bisa sampai ke sana? Gak kebayang. Paling mungkin di luar, mungkin ada contoh, paling dari ikhwah kita meninggal rahimahullah ta'ala, adik saudara kita di Taiwan, padahal dia orang Indonesia, tapi kok bisa ke sana? Nabi SAW bersabda, "Idza qadallahu li'abdin an yamuta bi ardin," apabila Allah telah menetapkan untuk seorang hamba kematiannya di sebuah negeri, ja'ala lahu ilaiha hajah, Allah menjadikan bagi dia itu suatu kebutuhan sehingga dia ke sana. Bagaimana itu Allahu a'lam. Pokoknya kalau sudah tiba waktunya fulan akan wafat di Mekah misalnya, maka pada waktu itu Allah akan berikan, akan buat dia ada kebutuhan ke sana, dan Allah mudahkan dia ke sana, dan di sana dia akan menemui kematiannya. Dan kita nggak usah pusing nanti di mana saya mati. Itu bukan dalam pengetahuan kita. Biarkan Allah yang tetapkan itu. Yang perlu kita perhatikan yang ketiga ini. Ini pun rahasia. Kaifa sanamut. Bagaimana kita akan mati? Bagaimana kondisi kita ketika kita meninggal? Bagaimana keadaan kita saat nyawa dicabut? Ini yang harus menjadi perhatian kita. Perjuangan kita bagaimana agar ketika tiba ajal kita dalam kondisi yang terbaik mungkin, sebaik mungkin. Soal di mana, kapan, itu Allah yang tahu. Tapi kita sebagai seorang hamba dituntut bagaimana setiap hari mempersiapkan diri agar mati dalam kondisi yang baik, husnul khatimah. Jangan dikira kalau kita sekarang beriman, minggu depan akan sama iman kita. Gak ada yang jamin, gak ada yang menggaransi iman kita. Maka di sini letak pentingnya kita memperbaiki doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengistiqomahkan kita di atas ketaatan kepadanya. Oleh karena itu, Nabi SAW seperti yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dan yang lainnya, bahwa Anas mengatakan, "Kana Nabi SAW yukthiru an yaqula ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik." Nabi SAW, sosok manusia termulia yang dijamin masuk surga, tapi doa yang paling sering beliau ucapkan ulang-ulang adalah ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku di atas agamamu. Seorang nabi
Jika beliau begitu antusias memanjatkan doa semacam ini, tentu kita lebih utama untuk memperbanyaknya. Kemudian Anas mengatakan, "Ya Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bihi." Ya Rasulullah, kami telah beriman kepadamu dan beriman dengan apa yang kau bawa. Fahal takhafu alaina? Apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Qala na'am. Iya. Innal quluba baina usbu'aini min asabi'illah yuqallibuha kaifa yasha. Karena hati manusia itu di antara jari jemari Allah, Allah membolak-balikannya sesuai yang Allah kehendaki. Ikhwas rahimakumullah. Maka hendaknya kita memperbanyak doa ini di sujud kita, di doa-doa kita. Jangan lupa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, ulang sebaik-banyaknya. Jangan sampai kita terkecoh dengan kehidupan dunia. Ikhwas rahimakumullah. Nabi SAW mewasiatkan kepada kita semuanya agar kita banyak mengingat kematian. Nabi bersabda, "Aksiru min dzikri hadimil ladzat." Wa fi riwayah, "Aksiru dzikra hadimil ladzat al-maut." Perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian, mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Apa faedahnya kita mengingat kematian? Nanti kita akan sampaikan. Sebelumnya, bahwa orang yang banyak mengingat kematian itu termasuk orang yang cerdas, orang yang cerdik. Suatu hari ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas?" Siapa orang mukmin yang cerdas itu, yang cerdik, yang bijak? Qal aktsaruhum dzikran lil maut. Orang mukmin yang cerdas itu orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa syadduhum isti'dadan lahu, dan orang yang paling semangat, paling sungguh-sungguh untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu. Ulaika humul aqyas, mereka itulah orang-orang yang cerdas. Jika kita ingin tergolong dari orang yang cerdas yang Nabi katakan, maka perbanyaklah mengingat kematian. Tapi ingat, kematian yang kita maksudkan bukan hanya sebatas tahu kita akan mati. Gak cukup sebatas itu. Bagaimana ketika kita mengingat kematian memberikan pengaruh dalam jiwa kita? Maka disini dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, beliau menukil dari perkataan Imam Ad-Daqqaq. Beliau mengatakan, "Man aktsara min dzikril maut ukrima bi thalathati asya." Barang siapa yang sering-sering atau banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan 3 hal. Yang pertama, ta'jilut taubah. Dia akan bersegera bertaubat ketika dia terjebak, terjatuh dalam dosa, dia segera bertaubat. Ini ketika dia ingat kematian. Kalau enggak ingat kematian, ya sebaliknya, dia akan mudah menunda-nunda taubat. Yang kedua, wa qana'atul qalb, hatinya itu nerimo, qanaah dengan apa yang Allah berikan untuk dia. Mau sedikit mau banyak, dia qanaah. Kenapa? Dia tahu akan mati. Apa yang perlu dibanggakan? Semua kita akan mati. Sehingga dia akan merasa qanaah, hatinya menerima dengan apa yang Allah takdirkan untuknya. Yang ketiga, wa nasyatul ibadah, akan membuat dia lebih semangat dalam ibadah. Kan dia yakin dia tidak lama lagi akan meninggal, akan wafat, dan ketika dia wafat semua kesempatan beramal selesai. Maka selagi usia masih Allah titipkan, dia bersemangat untuk meningkatkan berbagai macam amal soleh. Wa man nasiyal mauta 'uqiba bi thalathati asya. Barang siapa yang melupakan kematian dihukum dengan 3 perkara. Yang pertama, taswifut taubah, taswif, nunda-nunda taubat. Ntar mati masih lama, masih muda usianya, udah poya-poya dulu, maksiat dulu sepuas-puasnya, ntar taubat. Nggak tahu dia mati besok dia udah datang, malaikat maut datang menjemputnya.
lupa akan kematian sehingga dia menunda taubat. Wa tarkur ridha bil kafaf, dia tidak ridha dengan yang sedikit, artinya dia qanaah. Wa takasulu fil ibadah, dan dia bermalas-malasan dalam ibadah. Kenapa? Karena dia tidak ingat mati sehingga dia merasa hidupnya selamanya atau mungkin masih lama sehingga dia malas-malas dalam ibadah. Tahu-tahunya besok sudah masa lama. Ya, ikhwas rahimakumullah, di sini perlu kita renung bersama. Hendaklah kita semuanya berbekal. Alhamdulillah kita hari ini masih semuanya bisa bernafas, dalam arti masih Allah titipkan kehidupan di diri kita, dan ini pertanda Allah masih beri kita kesempatan untuk memperbaiki amal kita, meningkatkan amal soleh kita. Maka bekal yang harus kita prioritaskanlah bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa, berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal takwa. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan dalam bait syairnya, tazawwad binat taqwa fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'ishu idal fajri, berbekalah kalian dengan takwa karena Anda tidak tahu apabila malam telah tiba apakah akan hidup sampai pagi hari. Wa kam min fata amsa wa asbaha dhahika wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri, berapa banyak pemuda yang sore paginya tertawa padahal kafannya sedang dijahit sedangkan dia tidak menyadarinya. Wa kam min sigharin yurtaja tula amrihim wa qad udkhilal dhulmatal qabri wa qad udkhilat ajsadum dhulmatal qabri, berapa banyak kita melihat anak-anak kecil yang diharapkan panjang usianya tapi ternyata jasadnya sudah dimasukkan ke kegelapan kubur. Wa kam min saqimin mata wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahri, berapa banyak orang yang sehat wafat tanpa ada sebab yang jelas, tanpa sakit, dan berapa banyak yang sakit masih hidup sekian lama. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha wa qad qubidat arwahuhum lailatul qadri, berapa banyak para arus pengantin dihiaskan untuk suaminya tapi ternyata jasadnya telah diambil di malam Lailatul Qadar. Ikhwas sekalian, renungan untuk kita semuanya. Bersegeralah untuk bertaubat jika kita banyak dosa, dan pasti kita manusia yang tak lepas dari dosa, karena Allah telah mengatakan ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar, wahai para hambaku, kalian ini berbuat dosa kepadaku siang malam. Ini Allah katakan. Siapa di antara kita yang tidak terlepas dari dosa? Semua kita berdosa. Ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Tapi saya, kata Allah, mengampuni semua dosa, maka minta ampunlah kepada aku. Oleh karena itu, mari kita mengambil sikap. Jika selama ini kita mungkin masih bermalas-malasan beribadah, mari tingkatkan. Mungkin kami masih suka bermaksiat, tinggalkan segera. Ingat, karena kematian tidak tahu kapan akan datang pada kita. Jangan sampai seperti yang Allah kisahkan dalam Al-Quran. Tentang siapa? Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Apabila kematian telah datang kepada salah seorang yang antara mereka. Manhum, siapa mereka itu? Ibnu Katsir dan juga As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan hum adalah al-kuffar wal mufarritin adh-dhalimin, orang kafir dan juga orang-orang muslim yang melalaikan perintah Allah, yang menzalimi diri mereka sendiri. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un.
Apa kata mereka? Wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Limadha ya abdi? Untuk apa kau minta dikembalikan ke dunia? Untuk foya-foya? Untuk menghabiskan harta? Untuk menikmati makan terenak di dunia ini? Nah. Qala rabbirji'un, perhatikan jawabannya, la'alli a'malu salihan fima tarakt. Aku ingin dikembalikan ya Allah agar aku bisa melakukan amal saleh yang dulu saya tinggalkan. Penyesalan. Amal saleh yang dulu saya tinggal ya Rabb, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa beramal amalan yang dulu saya tinggalkan. Apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Kalla, sekali-kali tidak. Artinya apa? Kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Percuma wahai hambaku kau minta dikembalikan, enggak akan mungkin. Kenapa? Waktunya sudah selesai. Sekarang bukan lagi saatnya beramal, sekarang saatnya kamu mendapatkan balas dari amal kamu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak, itu hanya kalimat ucapan yang dia ucapkan tanpa ada artinya, gak lagi bermanfaat. Kenapa? Penyesalan terjadi di akhir itu gak ada faedahnya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Setelah itu mereka akan masuk ke alam barzakh sampai hari kebangkitan. Ikhwas sekalian rahimakumullah, sebelum tiba waktu itu, maka hendaknya masing-masing kita senantiasa berintrospeksi diri. Kita hisab diri kita sendiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitung-hitunglah amal soleh kita di dunia ini sebelum nanti dihitung pada hari kiamat. Hari ini hari beramal, la hisab, tidak dibalas. Tapi nanti hari kiamat hisab bila amal, waktunya dibalas, tidak lagi dihisab. Saya penutup, saya menukil sebuah ucapan ulama. Di antara mereka ditanya, limadza nakrahul maut? Kenapa kita itu tidak suka dengan kematian itu, benci dengan kematian itu? Imam ini menjawab, qala li annakum ammartum dunyakum wa kharrabtum akhiratakum. Tahukah kenapa kalian benci dengan kematian? Karena kalian telah memakmurkan dunia kalian dan merusak akhirat kalian. Fakarihtum al-intiqala min dari umratihi amartumuha ila darin kharrabtumuha. Sehingga kalian tidak suka berpindah dari tempat yang telah kalian makmurkan, kalian hiasi, kalian bangun dengan sedemikian rupa indah luar biasa, bak istana. Tentu kalian tidak akan mau berpindah ke tempat yang kalian telah rusak. Dunia yang dihiasi, dunia yang diagung-agungkan, dunia yang digunakan untuk kehidupan abadinya, sekarang dia hidup abadi, dia hiasi, sedangkan akhiratnya dia abaikan sehingga akhirnya rusak. Tentu pasti dia nggak akan mau berpindah di tempat yang indah ke tempat yang sebaliknya. Semoga Allah SWT mudahkan kita untuk senantiasa mengingat kematian dan mudahkan kita untuk terus meningkatkan amal soleh kita kepada Allah SWT. Semoga Allah Ta'ala mewafaqkan kita semuanya dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.